Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas soal berkaitan dengan soal OSK Matematika level SMA. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Di sini diinformasikan diberikan persegi ya, dibagi menjadi dua persegi panjang. Katakanlah ini persegi panjang pertama, ini persegi panjang yang kedua. Seperti terlihat pada gambar, diketahui hasil penjumlahan kedua. Ya, penjumlahan kedua keliling persegi panjang adalah 60. Pertanyaannya berapa luas persegi? Nah, oke, kita misalkan ya persegi ini. Kita misalkan persegi ini ukurannya adalah, kita misalkan ukuran X ya, X kali X. Kemudian ini kita ilustrasikan ada dua persegi panjang, katakanlah ini persegi panjang yang pertama, dan ini persegi panjang yang kedua. Oke, ukurannya ini berarti panjangnya X, ini kita misalkan A, karena ini kemarin adalah X, maka ini pastinya adalah X min A. Ya, ini X. Ini X, ini X, ini A, di sini X min A. Oke, jadi kita punya keliling dari persegi panjang yang pertama, ya kelilingnya itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya X, lebarnya adalah A. Kemudian persegi panjang yang kedua, ini kelilingnya adalah 2 kali panjang, panjangnya X, tambah lebar, ya lebarnya adalah X min A. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 2 kali 2X min A. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tadi diinformasikan atau diketahui, ya, diketahui bahwa penjumlahan kedua keliling persegi panjang adalah 60. Berarti ini keliling persegi panjang pertama, keliling persegi panjang kedua, ini apabila dijumlahkan hasilnya adalah 60. Berarti kita punya 2 ya X tambah A ditambah 2 kali 2X minus A, ini sama dengan 60. Oke, coba kita uraikan. Ini jadi 2 kali X, 2X, 2 kali A menjadi 2A, 2 kali 2X menjadi 4X, 2 kali A, 2 kali min A ya, jadi min 2A. Nah, ini sama dengan 60. Nah, kita perhatikan di sini ada plus 2A, min 2A, jadi habis. Sehingga ruas kiri kita jumlahkan menjadi 2X tambah 4X adalah 6X. 6X sama dengan 60, maka besar nilai X sama dengan 10. Nah, ini artinya adalah ukuran persegi adalah 10 kali 10. Nah, bisa kita simpulkan tadi pertanyaannya adalah luas persegi, ya. Luas persegi ini sama dengan X kali X. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100. Ya, satuan luas tentunya. Oke, nah ini pembahasan untuk soal nomor 1. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 2. Nah, di sini kita diberikan informasi bahwa terdapat 6 pilihan jalan ya, yang dapat digunakan untuk bepergian dari kota A ke kota B. Dan terdapat 8 pilihan jalan ya, yang dapat digunakan untuk bepergian dari kota B ke kota C. Jika seseorang akan bepergian dari kota A ke C melalui B, kemudian pulang kembali ke kota A melalui jalan yang berbeda. Ya, melalui jalan yang berbeda dari ketika saat pergi. Nah, pertanyaannya adalah banyaknya cara memilih jalan yang dapat dilalui. Oke, kita tuliskan informasinya ya. Nah, di sini ada kota A, katakanlah. Kemudian kota B. Kemudian ada kota C. Oke, kita tuliskan ya
informasinya dari kota A ke kota B ini dapat dilalui dengan 6 cara ya, karena ada 6 jalan yang bisa kita pilih dari kota A ke kota B ya, 6 cara. Kemudian dari kota B ke kota C ya, ini diketahui ada 8 pilihan jalan, berarti ada 8 cara ya dari kota B ke kota C. Nah kemudian dia kembali lagi ke kota A, dari C kembali ke kota A tapi melalui kota B lagi. Nah, kita gunakan warna lain, jadi dari kota C ke kota B. Nah dengan catatan tidak boleh menggunakan jalan yang sudah dilalui ya. Dari kota B ke kota C, katakanlah dia melalui jalan pertama, kan ada 8 jalan ya. Jadi masih tersisa jalan kedua, ketiga, keempat sampai ke 8. Berarti di sini berkurang 1 ya, karena jalan yang pertama dilalui dari B ke C, nah itu sudah digunakan. Nah tidak boleh lagi digunakan ketika dia kembali dari C ke B, sehingga berkurang 1 cara. Nah, sehingga di sini yang tadi 8 cara, maka ketika kembali ada 7 cara. Nah begitu pula dari kota B ke kota A. Karena tadi dari A ke B ada 6 cara ya, dan dia tidak boleh menggunakan jalan yang sama, maka dari B ke A tersisa 8 cara. Tersisa 5 cara ya, 6 dikurang 1. Nah, sehingga banyaknya cara ya, banyak cara memilih jalan yang dapat dilalui ada sebanyak dari A ke C itu ada 6 kali 8 ya. Kemudian dari C ke A ada 7 kali 5 ini ya. Ini dari A ke C, nah ini dari C ke A. Nah ini kalau dikalikan jadi 48 dikali 35 ya, sebesar 1680 cara. Oke, nah ini untuk pembahasan soal nomor 2. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 3. Oke, kita diberikan informasi bahwa pada papan tulis ya, terdapat 90 bilangan asli. Nah, bilangannya adalah 1, 1, 1, dan 1. Kemudian 2 bilangan terakhir adalah A dan B. Ada sebanyak 88 bilangan 1. Hasil penjumlahan ya, seluruh bilangan adalah A. Jadi kita jumlahkan sama dengan A. Demikian pula hasil perkalian semua bilangan itu adalah A. Pertanyaannya berapa nilai A? Oke, kita langsung jawab. Informasi yang pertama adalah hasil penjumlahan seluruh bilangan di papan tulis adalah A ya. Jadi katakanlah kita tuliskan A sama dengan, berarti ini kita jumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah ini sebanyak 88 kali ya, sebanyak 88 angka 1 ditambah A kecil tambah B. Nah ini kalau kita jumlahkan tentunya 88 ditambah A plus B. Nah ini A besar yang pertama adalah 88 tambah A plus B. Kemudian nah, hasil perkaliannya juga sama dengan A. Jadi hasil perkalian ini sama dengan A. Jadi A sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 1 dan seterusnya kali 1. Nah ini sebanyak 88 kali dikali A dikali B. Nah kita tahu bahwa angka 1 dikali angka 1 sebanyak berapapun hasilnya tetap 1 ya. Jadi 1 dikali AB sama dengan AB ya, jadi A besar sama dengan AB. Karena kita tahu A besar ini sama, maka pastinya ruas kanan ini juga sama. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa 88 ditambah A plus B ini sama dengan A kali B. Kita coba pindah ruas ya, A plus B nya. Jadi kita kumpulkan A dan B di ruas kanan, jadi kita punya 88. Nah, dengan cara kita kurangin A dan B kedua ruasnya, jadi 88 sama dengan AB
dikurang A dikurang B. Oke, agar bisa kita faktorkan, ini ruas kanannya coba kita jumlahkan, kita tambahkan 1 kedua ruas, ya, maka kita dapatkan ruas kiri adalah 89, ruas kanan menjadi AB minus A minus B plus 1. Nah, sehingga ruas yang kanan bisa kita faktorkan menjadi A min 1 dikali B min 1. Ya, jadi 89 ini ada perkalian dua bilangan. Ya, ini bilangan A-1 dan B-1. Nah, karena A89 ini adalah bilangan prima, ya, bilangan prima, maka pastinya ya, ada dua kemungkinan. Bisa jadi A-1 ini adalah 89, B-1-nya adalah 1. Bisa jadi juga kemungkinan keduanya A-1 adalah 1, B-1-nya adalah 89. Oke, kita coba kemungkinan pertamanya, ya, jika A-1 sama dengan 89, maka dapat A-nya 90 dan B-1 sama dengan 1, maka pastinya B sama dengan 2. Jadi untuk informasi pertama, ya, coba kita geser ke kiri. Ya, maka kita peroleh ya, A, B ini sama dengan A-nya 90, B-nya 2. Nah, dengan cara yang sama, ya, jika A-1 sama dengan 1, maka tentunya A-nya menjadi 2, ya. Dan B-1 sama dengan 89, maka B-nya adalah 89 plus 1 jadi 90. Maka kita peroleh A, B-nya ini sama dengan A-nya 2, B-nya 90. Nah, pertanyaannya berapa nilai A? Nah, A ini bisa kita gunakan persamaan pertama 88 tambah A tambah B. Bisa juga kita gunakan A sama dengan A kali B. Jadi kita tuliskan bahwa nilai A besar ini sama dengan A kali B. Kita gunakan salah satu, ya, karena hasil pasti sama. Jadi katakanlah A-nya 90, B-nya 2, maka dapatlah hasilnya A besar sama dengan 180. Ya, jadi kita simpulkan nilai A besar adalah 180. Nah, itulah pembahasan nomor 3. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4, ya. Nah, di sini kita diberikan informasi AB adalah bilangan bulat positif yang tidak memiliki faktor persekutuan positif selain 1. Artinya A dan B ini adalah relatif prima. Nah, jika berlaku ekspresi seperti ini sama dengan A per B, maka berapa nilai A tambah B? Oke, coba kita tulis ulang, ya, ekspresinya. Kita punya 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai 104, ya. Nah, dibagi, nah, yang bagian penyebut mulai dari 3, ya. 3 tambah 4 terus tambah 104 tambah 105 tambah 106. Nah, ini sama dengan A per B. Atau coba kita hapus dulu A per B-nya. Nah, kita pengen tahu hasil sederhananya seperti apa. Oke, kita ingat kembali bahwa jumlah I, di mana I-nya dari 1 sampai N. Nah, ini kan sama dengan, ya, N kali N plus 1, ya, dibagi 2. Ya, jumlah N suku pertama untuk bilangan asli itu rumusnya adalah N kali N plus 1 per 2. Ya, bisa kita coba, ya, buktikan dengan deret aritmatika, ya. Dengan suku pertama 1, selisihnya adalah 1. Oke, nah kalau kita perhatikan ini mulai dari 1, ya. Sementara penyebutnya nggak mulai dari 1. Nah, kita coba agar sama-sama mulai dari 1, ya, agar bisa diterapkan rumus yang tadi di lingkar. Jadi ini kita tuliskan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4
dan seterusnya sampai tambah 104 dibagi dengan, nah ini 105 kita kurang, ini kan kita punya 104 tambah 105, 105 kita buat 104 tambah 1, kemudian 106 kita buat 104 tambah 2, nah seperti ini, dan seterusnya sama. Ya, jadi ekspresi penyebutnya bisa kita tulis seperti ini. Yang tadi mulai dari 3 tambah 4 sampai tambah 106 kita buat dari 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai 104 tambah 104 tambah 104. Nah, 1 sampai tambah 104 bisa kita manfaatkan rumus ini menjadi n-nya 104. Jadi kita punya 104 dikali 104 plus 1 jadi 105 dibagi 2. Kemudian bagian penyebutnya berarti ini sampai di sini ini sama ya, 104 kali 105 per 2 ditambah 104 tambah 104 berarti 2 kali 104. Nah seperti ini. Oke, kita coba sederhanakan. Ini jadi 104 kali 105 dibagi 2 dibagi 104 kali 105 per 2 tambah ini, kalau seandainya kita buat per 2 maka ini menjadi 4 ya. Nah, kita tulis 104 dulu kali 4 berarti ya. Nah seperti ini. Nah karena penyebutnya sama maka ini bisa kita jumlah. Jadi kita punya 104 kali 105 dibagi 2 per, ini penyebutnya sudah sama per 2 maka jadi 104 dikali 105 tambah 4 ya. Jadi 104 dikali 105 tambah 4 adalah 109. Nah ini bisa kita coret 104 nya. Kemudian 2 nya juga bisa kita coret. Nah maka kita dapati hasilnya adalah, kita taruh di bawah saja, hasil akhirnya adalah 105 per 109. Dan ini sudah relatif prima, sehingga kita bisa nyatakan bahwa ini A per B, di mana A-nya adalah 105, ya, B-nya adalah 109. Sehingga pertanyaannya A plus B ini sama dengan 105 ditambah 109. Sama dengan 214. Ya, jadi untuk soal ini didapat hasil akhirnya adalah 214. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 5 ya. Nah, di sini kita diinformasikan bilangan OSK adalah bilangan 4 angka tidak dimulai dengan angka 0. Hasil penjumlahan semua digitnya adalah 8. Bagi contoh 2024 ya. 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4 ini dijumlahkan 8. Nah, ini berarti merupakan bilangan OSK. Nah, pertanyaannya ada berapa banyak bilangan OSK? Oke, kita langsung jawab ya. Nah, informasinya adalah kita misalkan dulu. Misal ya, bilangan yang dimaksud adalah ya, bilangan 4 angka A, B, C, D ya. Di mana diinformasikan bahwa semua digitnya dijumlahkan hasilnya adalah 8. Berarti lah A tambah B tambah C tambah D ini sama dengan 8. Dengan ketentuan ya, karena bilangan pertama adalah A maka A ini nggak boleh 0. Jadi A mulai dari 1. Sementara B, C, D ada kemungkinan 0. Ya, jadi B, C, dan D ini lebih besar dari 0. Oke, ini mulanya nggak sama ya, ada yang dari 1, ada yang dari 0. Jadi coba kita gunakan lambang lain, katakanlah kita misalkan ya, misal A aksen adalah A-1 ya, agar nanti A-nya juga A aksen ya, mulai dari 0 juga. Jadi kalau A aksen sama dengan A-1 maka
Ya, maka nanti pastinya A aksen, B, C, dan D, nah ini lebih besar dari sama dengan 0. Ya, jadi startnya sama semua dari 0. Tapi bukan A, di sini A aksen. Nah, ketika kita dapati A aksen sama dengan A-1, maka A tambah B tambah C tambah D ini bisa kita rubah menjadi nilai A aksen tambah B tambah C tambah D tidak lagi sama dengan 8, tapi sama dengan 8 min 1, ya, sama dengan 7. Ya, karena A sama dengan A aksen plus 1. Plus 1 pindah ke sana jadi min 1. Jadi 8 kurang 1 sama dengan 7. Jadi kita punya seperti ini. A aksen tambah B tambah C sama dengan 7, dan A aksen, B, C, dan D ini nilainya adalah lebih besar sama dengan 0. Nah, dari kedua informasi ini kita bisa menggunakan metode ya stars and bars. Ya, bintang dan baris. Nah, dengan menggunakan rumus ya. Jadi pasangan A aksen B, C, D ini ada sebanyak jumlah tadi A aksen B tambah C tambah D sama dengan 7, jadi 7 tambah ada 4 di sini variabelnya dikurang 1. Kemudian kalau dijumlah ini sama dengan 10. Kemudian bagian bawah ini adalah banyaknya variabel 4 ya, dikurang 1. Jadi sama dengan 3. Jadi banyaknya bilangan OSK 4 digit itu ada sebanyak 10 kombinasi 3. Nah, ini kalau kita hitung berarti 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 10 min 3, 7 faktorial. Oke, kalau 10 faktorial dibagi 7 faktorial, ini hasilnya adalah 10 kali 9 kali 8, nggak sampai 7 ya. Dibagi 3 faktorial, berarti 3 kali 2. Nah, bisa kita coret. 9 bagi 3, 3. 8 bagi 2, 4. Maka kita peroleh hasilnya adalah 10 kali 3 kali 4, 120. Jadi kesimpulannya ada sebanyak 120 bilangan OSK 4 digit. Oke, itulah pembahasan soal nomor 5. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ya, di sini kita diberikan barisan geometri U1, U2, U3 dan seterusnya dengan U1 lebih besar dari E2. U1 lebih besar dari U2. Kemudian ada informasi tambahan bahwa suku kedua alias U2 bernilai sama dengan 8. U5 tambah U7 sama dengan 17/4 U6. Nah, pertanyaannya berapa nilai dari suku pertama atau U1? Oke, kita tahu bahwa barisan geometri suku KN-nya itu ya dirumuskan dengan lambang A ya dikali R pangkat N-1. Dari suku KN barisan geometri. Nah, kemudian ada informasi bahwa U1 lebih besar dari U2. Nah, berarti kan barisannya ini menurun ya, sehingga rasionya itu adalah lebih kecil dari 1. Kemudian ada informasi persamaan bahwa U5 ditambah U7, nah ini sama dengan 17/4 U6 ya, saya tulisnya seperti ini ya, 17 U6/4 atau boleh juga 17/4 dari suku ke-6. Oke, kalau kita gunakan rumus suku KN maka U5 ini bisa dinyatakan dalam bentuk A R pangkat 4 ya, N-nya 5, jadi 5 kurang 1, 4. Demikian pula untuk U7 ya, kita nyatakan dalam bentuk suku KN-nya adalah A R pangkat 6. 17/4 ya, dikali U6 adalah A R pangkat 5. Oke, di sini ada yang bisa kita faktorkan ya. Nah,
sama-sama bisa dibagi AR pangkat 4. Jadi 1 ini dibagi R pangkat 4 adalah R pangkat 2. Nah, sama dengan 17 kali AR pangkat 5. 4-nya kita taruh di ruas kiri ya, alias kedua ruas kita kali 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian atau boleh juga ya kita langsung kali 4 saja ya. Kedua ruas kita kali 4, maka dapat 4. Nah, kita tulis AR pangkat 4 tambah 4 AR pangkat 6. Sorry, R-nya belum ditulis ya. 4 AR pangkat 6 sama dengan 17 dikali AR pangkat 5. Nah, kita nyatakan dalam bentuk persamaan katakanlah AR ya. Jadi ini kita tuliskan jadi pangkat tertingginya R pangkat 6 ya. Jadi 4 AR, berarti dia tetap di ruas kiri. Kita nyatakan R pangkat 6, 4 AR pangkat 6, berarti ini pindah ke ruas kiri jadi minus 17 AR pangkat 5 plus 4 AR pangkat 4. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini bisa disederhanakan dengan kita keluarkan AR pangkat 4. Maka jadi 4 ya, 4R kuadrat min 17R tambah 4 ya, sama dengan 0. Nah, karena ya R tidak sama dengan 0 ya, maka kita buat ini yang sama dengan 0. Sehingga kita punya 4R kuadrat min 17R tambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan didapat 4R min 1 ya dikali R min 4 sama dengan 0. Maka didapatlah 4R min 1 sama dengan 0 atau R sama dengan 1/4 atau R min 4 sama dengan 0, R-nya 4. Nah, karena tadi ada informasi bahwa barisannya ini menurun alias R-nya kurang dari 1, maka R sama dengan 4 tidak memenuhi. Ya, jadi kita ambil R-nya sama dengan 1/4. Nah, kemudian kita ada informasi di sini bahwa U2 sama dengan 8. Nah, kalau kita gunakan rumus UKKN, U2 ini adalah A dikali R pangkat 1 ya, sama dengan 8. R-nya 1/4 jadi A kali 1/4 sama dengan 8. Jadi A-nya sama dengan 8 kali 4 ya, 32. Dan A ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah suku pertama ya, atau U1. Jadi U1-nya 32. Nah, maka dapatlah soal nomor 6 U1-nya sama dengan 32. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nah, diberikan segi 4 ABCD di mana luas segitiga AED ini sama dengan luas segitiga BEC. Nah, jika panjang AB 50 ya, AB panjangnya 50, AE panjangnya 45, AC ke C 108 ya, AC 108, sementara AC ini kan AE tambah EC ya, AE tambah EC ada sama dengan 108. AE nya sudah ada 45, maka dari sini kita bisa dapat nilai EC nya ya, berarti EC sama dengan 108 dikurangi 45 ya, berarti 63. Nah, berarti ini 63. Pertanyaannya berapa panjang CD? Nah, ini yang ditanya. Oke, kita perhatikan segitiga yang diinformasikan segitiga
Saya coba geser dulu. Oke, kita lihat diketahui bahwa luas segitiga AED ini sama ya dengan luas segitiga BEC. AED, BEC, nah ada luasnya sama. Coba kita kasih warna. Nah ini luas yang diarsir ini sama. Nah kita bisa manfaatkan rumus luas segitiga dengan aturan sin ya. Nah kita misalkan ini sudutnya adalah alfa, maka pasti ini juga alfa karena hasil perpotongan dua garis. Jadi garis yang berseberangan sama. Untuk luas AED berarti rumus luasnya adalah setengah dikali AE ya, dikali ED dikali sin alfa. Untuk luas BEC berarti setengah dikali BE dikali EC dikali sin sudut yang diapit BE dan EC adalah alfa juga. Nah dari sini kan kita bisa hilangkan ya, kedua ruas kita bagi dengan setengah sin alfa. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa AE dikali ED sama dengan BE ya dikali EC. Di mana ekspresi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk AE per BE ya, AE per BE sama dengan EC per ED ya. Jadi AE per BE sama dengan EC per ED ya. Dan dari sini bisa kita simpulkan ya, sehingga ya, sudutnya juga sama ya. Nah, ini sudutnya AEB katakanlah beta, maka DEC juga beta ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa segitiga AEB ini sebangun dengan segitiga DEC atau CED. Nah, seperti itu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa juga menggunakan perbandingan sisi. Akibatnya kita bisa terapkan bahwa AE ya, AE banding EC ini sama dengan perbandingan AB banding CD. AE nya kita punya 45, EC nya 63 sama dengan AB, AB nya 50 dibanding CD. CD ini yang ditanya. Nah seperti ini. 45 per 63 bisa disederhanakan, bisa dibagi 9 ya. Maka kita punya bagi 9 5, bagi 9 7. Sehingga kita punya CD-nya sama dengan 50 ya, dikali 7 per 5. Ya, jadi CD sama dengan 10 kali 7 alias 70. Jadi panjang CD adalah 70. Jadi demikianlah pembahasan untuk soal nomor 7. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nah, di sini kita diberikan informasi ada bilangan 2 digit AB di mana A dan B ini tidak sama dengan 0. Kemudian informasinya AB tambah BA kelipatan 66. Pertanyaannya ada berapa banyak bilangan 2 digit dengan informasi seperti ini. Oke, kita mulai dari yang diketahui bahwa AB tambah BA. Ya, AB tambah BA.
Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk, berarti kan ini puluhan, ini satuan. Artinya 10A tambah B ya, ditambah BA artinya 10B ya, ditambah A. Nah, ini kalau kita jumlahkan jadi 11A tambah 11B, sehingga 11 bisa dikeluarkan, 11 dikali A tambah B. Nah, diketahui kelipatan 66, katakanlah ini adalah 66 kali K. Ya, dengan K, ya, dengan K-nya ini bilangan ya bulat positif. Nah, seperti ini. Nah, apabila ini kita bagi 11, maka kita dapati A tambah B ini sama dengan 6K. Nah, karena A dan B ini adalah bilangan satuan ya, jadi maksimalnya A dan B ini adalah 9 ya. Jadi A sama B ini nilainya lebih kecil sama dengan 9, tapi tidak sama dengan 0 ya, berarti dia mulai dari 1 ya, 1 kurang dari sama dengan A, B kurang dari 9, dan tentunya nilai K nya ini maksimal 3 ya. Ya, karena ketika A dan B 9 kan 18, berarti K-nya nggak mungkin 4. Oke, kita bagi beberapa kasus. Yang pertama, kalau K-nya sama dengan 1 ya, kalau K-nya 1 berarti kan A tambah B sama dengan 6. Nah, ada berapa banyak kemungkinan A tambah B sama dengan 6? Ya, yang pertama bisa 5,1, kemudian 4,2, kemudian 3 dengan 3, kemudian 24, kemudian 15 ya. Nah, ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kesimpulannya ada 5. Ada 5 pasang A dan B. Nah, kemudian ketika K sama dengan 2, maka nilai A tambah B akan sama dengan 6 kali 2 ya, 12. Nah, ada berapa banyak kemungkinan pasangan AB-nya adalah ya, bisa jadi 93 ya, contohnya 84, kemudian 75 ya, 66, 57, kemudian 48, dan terakhir 39 ya. Nampaknya nggak ada lagi selain ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk K sama dengan 2 ada 7 kemungkinan pasangan A dan B. Ada 7. Dan terakhir, kalau K sama dengan 3, A tambah B sama dengan 6 kali 3, berarti A tambah B sama dengan 18. Berarti kemungkinannya adalah A 9, B nya 9, agar jumlahnya 18. Dan ini nampaknya hanya ada 1. Nah, sehingga banyak bilangan ya, banyak bilangan 2 digit ya. Banyak bilangan AB yang dimaksud ini ada sebanyak 5 tambah 7 tambah 1, 5 tambah 7 tambah 1, ada 13 ya, ada 13. Nah, ini pembahasan soal nomor 8. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya. Misalkan K adalah bilangan bulat positif terkecil kelipatan 2024. Kita ulangi, K adalah bilangan bulat positif terkecil kelipatan 2024 yang memiliki 28 faktor positif. Pertanyaannya adalah sisa hasil bagi K oleh 100. Oke, kita misalkan K ini sama dengan 2024 M ya, karena kelipatan 2024.
di mana M ini adalah bilangan bulat positif. Dan perlu kita ketahui sebelumnya bahwa 2024 ini bisa dinyatakan perkalian bilangan prima 2 pangkat 3 kali 11 kali 23. Nah, nanti bisa dicek ya. Sehingga banyaknya faktor dari 2024 ada sebanyak, ya, banyak faktornya dari 2024 ada sebanyak pangkat 1 ya. Jadi ada sebanyak 3 tambah 1 dikali 1 plus 1 dikali 1 plus 1, sehingga ada 4 kali 2 kali 2 ya. Ada sebanyak 16. Nah, masih di bawah 28 ya. Berarti ini untuk mencapai 28, nah kita perhatikan nilai bergantung sama nilai M, dimana M ini adalah bilangan bulat positif. Oke, jadi kita bisa tuliskan K 2024M, karena tadi 2024 bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat 3 kali 11 pangkat 1 kali 23 pangkat 1 dikali M. Ya, jadi K itu adalah 2 pangkat 3 kali 11 pangkat 1 kali 23 pangkat 1 dikali M. Jadi banyaknya faktor prima dari K itu bergantung sekarang dengan bilangan M ini. Ya. Nah, sekarang kita coba bagi menjadi 2 kasus. Apabila M ini mengandung faktor prima 2, 11, 23 ya. Jadi kasus pertama, M memiliki faktor prima yang pertama, katakanlah M memiliki faktor prima selain 2, 11, 23 ya. Jadi M memiliki faktor prima selain 2, 11, dan 23. Nah, katakanlah faktor terkecilnya ya. Jadi kita misalkan M-nya ini adalah N pangkat 1. Jadi N pangkat 1 di sini. Jadi hanya ada 1 faktor prima selain 2, 11, dan 23. Kita ambil yang terkecil. Maka nanti banyak faktor ya, banyak faktor ya. Bilangan K ada sebanyak 3 tambah 1, 4, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 1, 2 dikali M. M itu N pangkat 1, jadi 1 tambah 1, 2. Jadi ada sebanyak 32. Nah, ini sudah lebih dari 28. Sehingga tidak mungkin ya ada faktor prima selain 2, 11, dan 23. Ya, jadi tidak mungkin. Jadi kasus pertama ini tidak mungkin. Sehingga bisa dipastikan bahwa M ini berbentuk alias dia hanya memiliki faktor kalau nggak 2, 11, 23 atau 2 diantaranya atau 3-3-nya. Jadi kita bisa nyatakan M ini adalah 2 pangkat A kali 11 pangkat B kali 23 pangkat C, di mana A, B, C-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, apabila M-nya seperti ini, maka nanti nilai K-nya akan menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat A, jadi 2 pangkat 3 tambah A, 11 jadi pangkat 11 pangkat 1 kali 11 pangkat B, jadi 1 tambah B, kali 23 pangkat 1 kali 23 pangkat C, jadi 23 pangkat 1 plus C. Sehingga banyak faktornya, ya, banyak faktor dari bilangan K sama dengan 3 tambah A plus 1 jadi 4 plus A dikali 1 tambah B plus 1 jadi 2 plus B kali 1 tambah C plus 1 jadi 2 plus C. Ya,
kita gunakan rumus kayak gini ya. Maka kita analisa bahwa 28 ini harus sama dengan 28. Nggak usah ditulis di sini ya. Langsung saja di sini. Jadi 4 tambah A dikali 2 tambah B dikali 2 tambah C ini harus sama dengan 28, dan kita tahu bahwa 28 ini perkalian dari 7 kali 4 atau 7 kali 2 kali 2. Ya. Nah, sehingga mudah kita tentukan bahwa nilai A, B, dan C yang memenuhi hanya ada satu kemungkinan. Ya, jadi B sama C nya pastinya 0 agar dia sama dengan 2, ini 2. Ya, A nya berarti 3. Berarti A, B, C harus sama dengan 3, 0, 0. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tugas kita belum selesai, ini baru dapat nilai K. Nah, jadi nilai K-nya ini adalah 2 pangkat, tadi K ini 2 pangkat 3 tambah 3, 6, 11 pangkat 1 berarti kan ya, 1 tambah 0 kali 23 pangkat 1. Nah, ini coba bisa dikalikan, 16.192. Nah, yang ditanya adalah hasil bagi K oleh 100 ya. Jadi K mod 100 16.192 mod 100, ini hasilnya sama dengan 92 ya. Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya 92. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nah, di sini kita diinformasikan ada XY bilangan real positif dan X lebih besar dari Y. Nah, jika diketahui bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 545 per 272 XY, maka berapa nilai dari X tambah Y dibagi X min Y? Oke, coba kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, kita butuh X kuadrat tambah Y kuadrat dan XY, maka coba kita berangkat dari X tambah Y kuadrat ya. Nah, karena ini kalau diuraikan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat plus 2XY. Nah, seperti ini. Dimana X kuadrat tambah Y kuadratnya sudah ada di sini ya, 545 per 272 XY. Ditambah 2XY. Nah, sehingga sukunya sama. Jadi kita tinggal menjumlahkan 545 per 272 plus 2. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tinggal jumlahkan jadi dapat 1089 per 272 XY. Oke, kita simpan nilai X tambah Y pangkat 2 sebesar 1089 per 272 XY. Nah, dengan cara yang sama, coba kita kopas saja biar cepat. Karena serupa ya. Nah, dengan cara yang sama, nah, yang plusnya kita ganti minus ya. Nah, kita ganti minus. Maka akan kita peroleh X kuadrat tambah Y kuadrat min 2XY. X kuadrat tambah Y kuadratnya sudah ada, 545 per 272 XY dikurang 2XY. Sehingga X yang kita keluarkan jadilah 545 per 272 minus 2. Nah, ini kalau kita kurang, nah, dikali jadi 544 ya. Nah, 545 dikurang 544 jadi 1. Jadi X min Y kuadrat hasilnya 1 per 272 XY. Nah, sehingga apabila X tambah Y kuadrat dibagi dengan X min Y kuadrat, maka akan kita peroleh ini dibagi ini ya. 1089 per 272 XY dibagi 1 per 272 XY. Nah, maka dapatlah hasilnya 1000. Kita geser dikit.
Hasilnya 1089. Nah, karena X lebih besar dari Y, nah, ini kita tulis ulang ya. Jadi X tambah Y kuadrat dibagi dengan X min Y kuadrat sama dengan 1089, ini setara dengan 33 kuadrat. Nah, karena X lebih besar dari Y, sehingga X min Y tidak mungkin negatif ya. Nah, sehingga dapatlah X tambah Y per X min Y, ini hasilnya nggak mungkin plus minus 33, hasilnya hanya ada satu kemungkinan, yakni 33, karena X lebih besar dari Y. Nah, jadi untuk soal nomor 10, nilai X tambah Y per X min Y adalah 33.